Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti pas FM Pati. Alhamdulillahirabbil alamin, Mitra Pas FM, di kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir kembali menyapa Anda, dipertemukan di sebuah ruang yang insya Allah bermanfaat untuk kita sebagai para muslimah, yakni di ruang muslimah, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M. JP3M adalah Jamaiyah Pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Mubaliyah yang ada di Kabupaten Pati. Selama kurang lebih 20 menit ke depan dari sekarang, Mitra Pas FM, saya bersama dengan Ustazah Maghfuratun selaku narasumber yang sudah hadir di studio 1 Pas Pati akan menjadi teman setia Anda. Dan untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema yang akan dibahas, yakni tentang kewajiban orang tua kepada Anda, anak, saya ajak Anda untuk bisa bergabung di 0295 385 877, SMS maupun WA-nya di 085 277 999 101. Baik, saya sapa Ustazah Maghfuratun terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya agak kurang sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Ustazah, kewajiban orang tua terhadap anak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang kami hormati seluruh pengurus dan anggota JP3M. Ini mohon maaf Mbak Erna, ada perubahan. Kemarin dari pusat sudah ada keputusan bahwa singkatan dari JP3M tidak lagi Jamaiyah Pengasuh Pondok Pesantren Putri, tapi Jamaiyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren. Jadi ini adalah perkumpulan dari para perempuan yang merupakan pengasuh pondok pesantren dan mubaliyah, yang M-nya tetap. Jadi P-nya itu bukan pengasuh pondok putri tapi perempuan. Jadi ini kan lebih jelas gitu. Jadi kemarin sudah ada edaran dari pusat, ada perubahan singkatan atau kepanjangan dari JP3M. Mitra Pas yang selalu kami hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmah, taufik, serta hidayah dan inayah serta fadlnya kepada kita semua, yang mana kenikmatan selalu kita rasakan sementara kemaksiatan masih selalu kita lakukan, dan Allah selalu maha penyayang kepada seluruh hambanya. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan dan kita harapkan syafaatnya. Semoga kita benar-benar diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Mitra Pas yang selalu dirahmati Allah, di sini kami akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi thalathatu asya'a. Hak anak yang wajib bagi orang tua itu ada 3 perkara, ada 3 hal yang merupakan hak anak yang menjadi
kewajiban bagi orang tua. Jadi ini yang kaitannya dengan mental, jadi bukan yang kaitannya dengan material. Kalau memberi nafkah otomatis ya, jadi kalau itu memberikan pangan, sandang, papan itu otomatis kewajiban bagi orang tua selama anaknya masih masa belum balik. Nah, ini yang kaitannya dengan mental, kewajiban orang tua kepada anak, tadi hak yang harus diterima oleh anak dari orang tuanya itu ada 3 perkara. Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulida. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik kepada anaknya ketika dilahirkan. Jadi ini lebih disunahkan lagi bayi diberi nama ketika umur 7 hari atau biasanya juga sekaligus akikoh ini ya Mbak Erna ya. Jadi akikoh ini juga sunnahnya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nah ini bayi atau anak kita itu punya hak diberi nama yang baik. Nama yang baik itu adalah merupakan harapan. Anak ini besok akan menjadi apa? Nah, oleh karena itu alangkah baiknya orang tua, ibu khususnya juga ya, ini karena yang sudah mengandung bayi dari mulai awal sampai kelahiran dan proses kelahirannya juga kan mempunyai peranan juga dalam menentukan siapa nama anaknya. Nah biasanya kan ibu itu, apalagi sekarang ibu-ibu milenial itu kan cenderung pengen ngasih nama yang modern gitu ya, nama yang kira-kira menurut ukuran umum namanya bagus. Apa kita lihat kan anak-anak sekarang itu kan namanya bagus-bagus. Nah juga kita lihat sekarang juga banyak beredar buku-buku atau apa di sosmed itu ya, di medsos itu nama-nama anak laki-laki dan perempuan. Nah itu bagus juga, cuma alangkah baiknya mestinya juga dikonsultasikan dengan orang-orang yang alim, yang tahu susunan dari nama-nama. Biasanya kan sekarang namanya itu sangat panjang sekali, nama-nama dijejer-jejer gitu ya. Menurutnya bagus asal dijejer-jejer tanpa mengetahui ini maksudnya bagaimana, kadang kurang paham betul. Yang penting bagus. Nah, itu berarti kan kita kurang benar-benar melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, karena usaha untuk yuhsina ismahu, untuk memberikan nama yang bagus bagi anaknya tidak benar-benar dipenuhi. Jadi mestinya dikonsultasikan dulu kira-kira nama yang bagus untuk anaknya ini apa. Jadi tidak hanya berguru kepada sumber yang kurang jelas. Artinya kan biasanya kalau nama yang contoh itu kan nama apa, kemudian orangnya asal comot-comot digabung-gabung. Nah itu mestinya dikonsultasikan kepada yang ahli nahwu juga. Kadang nyun sewu, kita kan tidak tahu ini ada dikasih misalnya nama Muhammad Saiful misalnya ya. Nah, Saiful itu kan alnya itu mesti ada belakangnya, itu punya al belakang, Saiful Ma'arif atau Saiful Muzani atau apa, itu kan al itu milik yang belakangnya, itu Saif saja mestinya lah. Itu enggak asal Saiful dikira itu sudah nama yang bagus, padahal kan salah sebetulnya. Nah lah, karena itu mestinya dikonsultasikan dulu kepada yang ahli. Dan sebetulnya kita itu kan tafaul ya, berharap dengan kita memberikan nama itu anak kita bisa menjadi seperti orang itu kan gitu. Jadi putri misalnya, anak yang putri kita kan harapan kita bagaimana putri-putri kita ini mempunyai akhlak yang baik, menjadi putri yang sholihah lah. Kita contohnya kan jelas siapa yang kita jadikan uswah, jadikan contoh keluarga yang bagus. Itu tentunya keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kita bisa ambil nama-nama dari Ummahatul Mardiyah, para istri-istri Nabi, mulai dari Sayyidatina Khadijah misalnya seperti itu, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Sofiyah. Nama-nama itu kan sebenarnya sangat bagus sekali, karena itu kan harapan kita bagaimana supaya putri-putri kita
bisa mencontoh, bisa meneladani, bisa harapan kita bisa seperti beliau-beliau, Sayyidatina Fatimah misalnya, itu kan yang sangat bagus. Tapi kadang sekarang itu cenderung kalau nama seperti itu terkesan kuno misalnya. Kadang orang-orang kan kayaknya ibu-ibu yang milenial itu kan, wah nama yang kuno katanya kan seperti itu. Nah, itu pikiran-pikiran yang seperti itu ya perlu kita berikan pencerahan bahwasanya nama yang bagus itu ya nama-nama yang tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan inspirasi ya, yang bisa kita harapkan anak kita bisa seperti itu. Ya bolehlah kita bisa ambil nama yang lain, tapi jangan sampai salah gitu. Kita konsultasikan dulu, asal gabung. Misalnya seperti nama putra, misalnya anak putra itu kalau kita pakai Abdul itu kan lebih baiknya Abdul yang belakangnya Asmaul Husna, karena Abdul itu kan hamba misalnya. Jadi Abdullah hambanya Allah, Abdul Hadi hambanya Zat yang maha memberikan petunjuk. Nah itu kalau misalnya Abdul belakangnya dikasih Abdul Muhammad itu kan kurang pas, berarti kan jadi hambanya Muhammad, padahal Muhammad itu juga hamba Allah kan begitu. Jadi alangkah baiknya dikonsultasikan itu. Kadang juga dari susunan nahwunya saya sering ketemu itu, misalnya mudhof ilaih, misalnya mudhof ilaih nggak boleh dikasih al, kemudian mudhof ilaih harus tingkah jer, kedudukannya dalam nahwu itu dibaca rofa, misalnya itu kan kurang pas. Nah itu kewajiban yang pertama sebagai orang tua, mestinya kita ketika memberikan nama kepada putra-putri kita, mesti nama-nama yang bagus dalam arti yang sesungguhnya, tidak hanya bagus dari segi panggilannya saja. Baik, sangat menarik Mitra Pas FM tentang apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Maghfuratun. Baru pertama ya Ustazah ya, kewajiban orang tua terhadap anak. Baru tadi yang baru diberikan poinnya pertama adalah memberikan nama yang baik ya. Jadi bukan hanya sekedar mungkin ngefans sama bintang sinetron gitu ya. Wah ini kayak namanya sih bagus banget, milenial sekali. Dipakai saja asal comot. Tetapi alangkah baiknya itu tadi, nama itu ada sebuah doa, harapan orang tua ya, dan nama itu akan melekat seumur hidup di orang itu, anak itu ya, dan akan terbawa sampai mati juga. Oleh karena itu berhati-hatilah pada saat memberikan nama kepada putra-putri Anda. Dan kewajiban apa lagi yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya? Temukan jawabannya setelah kita break komersial. Berikut ini tetap di Ruang Muslimah bersama dengan JP3M Kabupaten Pati. Tadi JP3M adalah Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Mubalighah Kabupaten Pati. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Mitra Pas FM, Anda masih setia di Ruang Muslimah di 101 FM Radio Pas Pati bersama dengan JP3M, Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Tema yang sedang dibahas atau disampaikan oleh Ustazah Maghfuratun SAG adalah kewajiban orang tua kepada anak. Tadi satu kewajiban sudah disampaikan oleh beliau, yakni tentang memberikan nama yang baik kepada putra ataupun putrinya di saat mereka lahir ke dunia ini, Mitra Pasam. Dan kewajiban yang lainnya apalagi? Monggo Ustazah. Ya Mitra Pas, yang kami hormati dan kami sayangi, di sini kami bacakan yang kedua berdasarkan hadis Nabi tentang kewajiban orang tua kepada anak. Wa yu'allimuhul kitaba idza aqila. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab ketika mereka sudah mulai berakal, mereka sudah mulai berpikir. Jadi ketika anak sudah bisa diajak komunikasi, itu berarti anak sudah bisa mulai berpikir. Bukan berarti kita harus menunggu ketika sudah balik misalnya. Jadi ini mulai dari awal, ketika anak sudah mulai bisa diajak komunikasi, maka di situ kewajiban orang tua adalah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Nah di sini
mengajarkan Al-Quran itu tidak hanya sekedar bagaimana anak kita bisa membaca Al-Quran. Di sini wa yu'allimuhul kitaba itu sangat luas sekali, sangat dalam sekali pengertiannya. Jadi ini merupakan tugas yang luar biasa ketika orang tua mempunyai kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang tua, kepada anaknya. Jadi mungkin sekarang sudah mulai banyak dipasarkan itu ya apa Al-Quran untuk boneka itu Mbak. Ya, boneka yang dalam bentuk boneka ataupun ya, dalam bentuk audio lainnya ya, itu gitu kan ya. Biasanya anak-anak dari kecil sudah diajarkan. Nah itu bagus juga akan tetapi lebih bagus lagi kalau yang mengaji itu orang tuanya secara langsung. Jadi misalnya dengan membaca Al-Quran di depan anaknya itu secara otomatis orang tua sudah menjalankan sebagian fungsinya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Jadi di sini mengajarkan Al-Quran dalam segi membacanya, dalam segi membacanya saja yang pertama. Tapi yang itu kalau misalnya orang tua tidak mampu untuk mengajarkan, jadi kita banyak menjumpai wanita-wanita sekarang pada sibuk sekali ya. Sekarang di rumah juga sudah pada selalu ini sibuk dengan gadgetnya itu ya, untuk online atau apa misalnya sampai nggak sempat untuk mengajarkan membaca Al-Quran kepada anaknya. Paling tidak anaknya sudah dimasukkan TPQ. Tapi ya dimasukkan TPQ tapi tidak secara otomatis wes anak kemudian dilepas gitu ya. Iya, wes diajar sekolah TPQ wes udah urusannya gurunya tidak, tapi tetap bagaimanapun orang tua mempunyai peranan yang sangat besar. Bagaimana mungkin anak mau mengaji kalau orang tuanya tidak memberikan contoh? Bagaimana anak mau membaca Al-Quran di rumah, mau belajar materi TPQ di rumah kalau sementara orang tuanya hanya belajar depan HP terus ya misalnya orang tuanya tidak pernah memberikan contoh untuk membaca Al-Quran di rumah ya akan sangat sulit sekali. Maka di situ kewajiban orang tua utamanya ibu untuk selalu memberikan contoh yang baik karena anak itu akan sangat mempunyai pengaruh pada dirinya ketika dia merekam itu. Jadi dia kan mempunyai fungsi merekam juga, dia merekam apa yang selalu dilakukan oleh orang tuanya. Nah ketika orang tuanya selalu membaca Al-Quran di rumah maka bagaimanapun juga tetap dia nanti akan timbul perasaan ingin seperti orang tuanya, dia meniru. Itu kan proses pendidikan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali ya Mbak Erna itu ya, dengan mencontoh atau meniru, memotret apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah oleh karena itu harapan kita benar-benar para ibu-ibu ini mempunyai waktu sesibuk apapun mengaji di rumahnya itu harus selalu dilakukan untuk memberikan contoh kepada putra-putrinya, karena apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan sangat berpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Itu dari segi membacanya, tapi tidak berhenti di sini saja. Jadi kewajiban orang tua kepada anak untuk mengajarkan Al-Quran itu tidak hanya cara membacanya saja, tapi bagaimana kandungan yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita sedikit banyak harus mempunyai ilmu kandungan Al-Quran itu. Kita punya bekal apa saja kandungan dalam Al-Quran sehingga nanti kita mampu untuk mengajarkan kepada putra-putri kita sejak dini, sejak awal, sebelum mereka kita sekolahkan. Jadi ketika mereka masih masa-masa mulai berpikir, jadi ketika mereka sudah bisa diajak komunikasi, itu kan anak sudah bisa kita ajarkan, kita berikan pendidikan dengan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran kandungan yang pertama adalah tauhid. Nah ini tauhid kita ajarkan dari awal ketika bayi dilahirkan. Itu kan bayi sudah diadzani oleh ayahnya adzan, kemudian iqomah. Itu di situ
otomatis orang tua sudah mengajarkan tauhid kepada anaknya, sudah memberikan pengenalan tentang siapa Tuhannya kepada anaknya. Jadi di situ anak sudah dikenalkan Allah ketika mereka baru lahir. Allahu Akbar. Nah, itu berarti yang pertama kali didengar oleh anak adalah nama Allah. Dan di situ fungsi pendidikan tauhid. Jadi setelah itu lebih dalam lagi, misalnya kalau sudah mulai bisa dililing gitu ya, biasanya itu di desa-desa itu kan anak kalau orang tuanya bilang la ilaha illallah, nah itu anaknya otomatis terus geleng-geleng. Nah itu kan merupakan salah satu bentuk pendidikan tauhid kepada anak sejak dini. Nah setelah itu untuk lebih pahamnya lagi tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat muhal Allah, sifat-sifat wajib Rasul, sifat-sifat muhal Rasul, sifat jaiz Allah, sifat jaiz Rasul atau aqaid 50 itu ya, dari itu kan pendidikan dasar itu sudah dikenalkan orang tua kepada anak. Kemudian kalau misalnya orang tuanya kesulitan kan sudah bisa diajarkan di sekolah. Nah ini kaitannya dengan sekolah ya, ini kan baru masuk minggu pertama masuk sekolah. Nah ini mestinya orang tua benar-benar ketika memberikan pilihan sekolah kepada anak itu diberikan pilihan sekolah yang benar-benar bisa mendukung kewajiban orang tua kepada anaknya. Jadi sekolahannya ini benar-benar membantu orang tuanya dalam melaksanakan kewajibannya, yu'allimuhu alkitabah. Jadi dari tauhidnya, kemudian kandungan Al-Quran yang lain, subhanallah, ilmu Al-Quran sangat luas sekali. Jadi selain tauhid, kemudian kandungan syariah, itu juga kewajiban orang tua. Bagaimana orang tua mengajarkan syariah kepada anak, mulai dari bab sholat, mulai toharoh, mulai muamalah dan lain-lain, itu termasuk kewajiban juga orang tua kepada anaknya. Kalau misalnya ada anak yang tidak bisa wudhu, itu orang tuanya tanggung jawab juga, karena dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi rata-rata ketika itu mereka lebih memasrahkannya kepada karena sudah diajarkan di sekolah gitu ya, sehingga mereka tidak mengajarkannya di rumah gitu ya Ustazah ya, gitu. Tapi kan mestinya orang tua punya kontrol juga. Apalagi misalnya dia sekolahkan putranya di lembaga yang tidak mengenalkan Al-Quran, yang dalam hal syariah tadi tidak mengajarkan wudhu, tidak mengajarkan sholat. Sekolahnya materinya ya semua ilmu bersumber dari Al-Quran memang Mbak. Tapi kan ada prioritas-prioritasnya. Artinya ketika ilmu itu kan ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah kalau hanya kifayahnya yang diajarkan sementara ainnya belum, yang fardu ainnya belum, itu kan malah lebih fatal. Oleh karena itu orang tua harus memantau, ada controlling dari orang tua yang diajarkan di sekolahnya, anakku ini apa, sudah sesuai dengan apa yang mestinya menjadi kewajibanku atau belum. Kalau misalnya sekolahnya belum mengajarkan apa yang menjadi kewajiban orang tuanya tidak mau tahu, berarti dia mempunyai pelanggaran, dia melanggar kewajiban sebagai orang tua. Baik Ustazah, nanti dilanjut ya, dan di sesi berikutnya saya persilakan untuk Anda yang Mitra Pas FM yang ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini tentang kewajiban orang tua kepada anak atau terhadap anak. Anda bisa bergabung di 0295 385 877, SMS dan juga WA-nya di 085 277 999 101. Ada dua pertanyaan yang sudah masuk Ustazah di SMS Radio Pas FM Pati, nanti bisa dijawab di sesi yang berikutnya begitu ya. Pertanyaan pertama dari Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua sudah memberikan contoh dan arahan yang dirasa baik bagi orang tua, tapi ternyata di luar anak ini sikapnya sangat berbeda. Jika mereka di rumah ini alim, tapi di luar
mereka terpengaruh sama teman-temannya sehingga memiliki sikap yang kurang baik. Nah, bagaimana menurut Ustazah? Ini pertanyaan dari Pak Imam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ada Ibu Yuni. Terima kasih Bu Yuni sudah ikut bergabung bersama kami di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban orang tua adalah mendampingi anak-anak, apalagi saat mereka masih kecil. Tapi dikarenakan orang tua bekerja, akhirnya mereka menyerahkan pendampingan itu kepada orang tua atau pengasuh. Apakah orang tua berdosa menyerahkan tugasnya itu kepada orang lain? Terima kasih untuk jawabannya. Ini dari Ibu Yuni. Mungkin nanti bisa direspon ya di sesi yang berikutnya. Baik untuk Pak Imam, Ibu Yuni ataupun Mitra Pas FM yang mendengarkan acara ini atau menyaksikan langsung tayangan kami di fanpage Radio Pas FM Pati, Ruang Muslimah bersama dengan Ustazah Maghfuratun SAG dari JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubaligho, akan kami lanjutkan setelah kita jeda komersial break berikut ini. Tetap ngepas di Ruang Muslimah. Masih ngepas dengan saya Ena Yasmin dan masih juga bersama dengan Ustazah Maghfuratun SAG, masih membahas tema tentang kewajiban orang tua kepada anak. Tadi ada sudah dua hal ya. Tadi yang pertama adalah memberikan nama yang baik, kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Dan alangkah baiknya Mitra Pas FM kita mengajarkan Al-Qur'an itu paling tidak sehari sekali ya Ustazah ya. Habis maghrib ya. Meskipun mereka sudah dimasukkan ke sekolah agama, kemudian sudah dimasukkan ke lembaga pendidikan Al-Quran seperti TPQ, Madin, tetapi dengan mengajarkan Al-Quran mungkin menyimak, coba kemarin atau tadi diajarin apa, sudah lancar atau belum, dan itu pun juga semakin menambah ikatan antara anak dan orang tua. Pastinya seperti itu ya Ustazah ya. Orang tua nggak tahu perkembangan ngajinya anaknya sama sekali, jadi loh ternyata anaknya nggak bisa ngaji, itu kan ironis sekali, tragis kalau orang tuanya nggak tahu bagaimana kemampuan ngaji anaknya. Meskipun itu tadi, meskipun anak sudah dimasukkan ke lembaga yang ada basicnya hafalan juga, membaca Al-Quran, tapi penting gitu ya. Paling tidak habis maghrib ini menggerakkan ngaji bersama, ya. Matikan televisi, ngaji bersama. GMT itu gerakan matikan TV. Kalau sekarang TV nggak begitu nggak begitu diminati ya. Gerakan gerakan menaruh handphone ya, meninggalkan handphone sebentar. Matikan handphone itu. Dan bukan hanya orang tua, bukan hanya anak, orang tua pun juga contoh gitu. Baik, ke pertanyaan Pak tadi sebentar dari Pak Imam dan Ibu Yuni, monggo bisa menanggapi tadi Pak Imam. Anak di rumah ini kelihatan alim karena sudah diberikan contoh yang baik, sudah diberikan bimbingan yang baik, tetapi di luar sana ternyata anaknya sikapnya jauh berbeda ketika mereka di rumah. Itu pertanyaan dari Pak Imam. Kemudian tadi Ibu Yuni, apakah orang tua berdosa menyerahkan tugas pendampingan anak ini kepada orang lain meskipun itu kepada orang tuanya? Monggo Ustazah. Terima kasih Pak Imam. Memang pengaruh kepada anak itu selain dari keluarga itu juga lingkungan sekitar dan juga sekolah. Kalau sekolah mungkin bisa kita andalkan, insya Allah memberikan pengaruh yang baik dari guru-gurunya kepada anak-anak kita. Kemudian keluarganya ya memang diusahakan kita maksimalkan memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Nah ini yang agak derawasi gitu ya, lingkungan. Nah kita lihat lingkungan sekarang, masya Allah banyak hal yang sangat memprihatinkan. Nah itu bagaimana kalau anak sudah diajarkan baik, kemudian di rumah juga baik, tapi ketika di luar itu melakukan hal yang kurang pas. Nah ini maka tetap orang tua mempunyai kontrol kepada anaknya. Kita melakukan pengawasan juga. Di luar temannya siapa, bukan berarti kemudian kita terus terlalu mengekang, tapi kita tahu anak kita bergaulnya kepada siapa, teman-temannya modelnya bagaimana, apa yang mereka lakukan, itu mesti orang tua harus paham. Jangan ketika keluar ya sudah keluar tanpa pengawasan. Tetap kita ketika anak keluar itu kita memberikan pengawasan. Kalau upaya seperti itu sudah kita lakukan dan
ternyata hasilnya masih belum memuaskan, artinya apa yang dilakukan oleh anak kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita serahkan pada Allah. Yang penting orang tua selalu berusaha maksimal mungkin lahir dan batin bagaimana anaknya ini menjadi anak yang baik. Jadi artinya sudah tidak ada dosa bagi kita gitu loh. Kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin tapi hasilnya masih belum sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya tidak ada usaha, kemudian anaknya menjadi anak yang tidak baik, itu orang tua ikut menanggung dosanya, ikut mendapatkan bagian dosa apa yang dilakukan anaknya karena orang tuanya tidak mengajarkan hal yang baik. Gitu Pak Imam, guys. Jadi tidak hanya memberikan contoh di rumah yang baik, kemudian disekolahkan di tempat yang baik, akan tetapi tetap orang tua harus memberikan pengawasan lingkungannya di luar anak kita bagaimana. Nah itu. Baik, itu tanggapan dari pertanyaan Pak Imam. Dilanjut kemudian dengan Bu Yuni. Jadi ya ini problem dari mak-mak sekarang ya, yang mungkin banyak yang jadi wanita karir, banyak kegiatan di luar rumah ya. Jadi untuk pendampingan anaknya itu diserahkan kepada orang lain. Nah ini sah-sah saja menurut saya. Tidak, tapi ya tadi tetap ada pengawasan, tetap ada kontrol, tetap ada evaluasi. Jadi silakan misalnya sehari ini sama yang atau yangkong. Kalau yang yangkong sebetulnya menurut saya malah jangan. Silahkan yang yangkong hanya memberikan memantau saja, tapi yang mau bertanggung jawab itu jangan yang yangkong, karena nanti kalau benar-benar kita pasrahkan itu sangat tidak baik sekali, karena kita menempatkan orang tua seperti apa ya, kalau dulu pernah ketika Kanjeng Nabi itu menjadikan orang tua sebagai budak, kasarnya seperti itu. Karena apa? Anak terus pasrah bongkoan kepada orang tua itu justru malah nggak pas. Orang tua silakan menjadikan anak kita ini sebagai hiburan saja, artinya untuk senang-senang sama cucunya, berguyon. Tapi untuk pengawasan yang lain, untuk pendampingan yang lain, untuk ngurmati gitu kasarnya, untuk hal-hal yang bersifat fisik itu, misalnya mapungi, dulang, momong, itu mestinya jangan orang tua, jangan simbahnya, jangan yangkung yangti, karena anak yang dibesarkan oleh yangti itu cenderung hasilnya terlalu bebas anaknya, karena orang tua dengan mbah itu kan beda. Mbah itu cenderung lebih memberikan apapun yang diminta oleh cucunya. Beda dengan orang tua, masih ada saringannya, masih ada di kira-kira ini baik apa enggak, ini kira-kira membahayakan anak apa enggak. Tapi kalau orang tua mbah itu sudah, kalau cucunya minta itu cenderung karena kasihan itu ya. Atau enggak, daripada rewel, daripada nangis, itu ya wes enggak apa-apa gitu. Menang gitu. Makanya itu juga silakan misalnya diasuh oleh asisten rumah tangga misalnya. Tetap kita harus memberikan pemantauan. Kalau misalnya biar diam, anak itu kasih HP terus, itu kan bahaya, itu membahayakan anak. Ben menang orang yang ngomong santai ya, anaknya dikasih HP terus, nah itu kan juga membahayakan. Maka tadi kalau misalnya punya kegiatan, monggo ada yang mendampingi, akan tetapi bukan berarti terus cul-culan, terus lepas sama sekali. Tetap kita harus memberikan pemantauan, kita melakukan evaluasi gitu. Itu Bu Yuni ya. Itu tanggapan dari Ustazah buat Bu Yuni. Dikarenakan waktunya juga sudah habis ya Ustazah ya. Kayaknya tidak bisa dilanjutkan lagi terkait tentang kewajiban orang tua kepada anak, karena ada beberapa kewajiban, jadi hanya 2 saja. Mungkin terakhir yang akan disampaikan kepada pendengar
kita ini apa Ustazah? Monggo. Jadi di sini kewajiban yang sangat berat tadi ya, titik beratnya pada yu'alimul kitab itu mengajarkan Al-Quran, yang Al-Quran itu tidak hanya bagaimana cara membacanya saja, tapi juga kandungannya. Maka kita harus benar-benar sebagai orang tua itu ketika memilihkan tempat pendidikan kepada anak, itu benar-benar pendidikan yang bisa menopang kewajiban kita, yang bisa membantu melaksanakan kewajiban kita untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran kepada anak kita. Itu mungkin seperti itu. Dan misalnya pondok pesantren, nah itu mungkin salah satu solusi yang bisa membantu orang tua untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi kadang kan ada orang tua memondokkan anaknya nggak tega, nanti di pondok gini kasihan anaknya. Mencuci baju sendiri, makan ya antri, mandi ya antri. Ya serba prihatin gitu ya. Itu kan riaduhnya orang yang belajar. Nah itu mestinya seperti itu, orang tua dalam memilihkan pendidikan kepada anak-anaknya itu benar-benar yang bisa menopang kewajibannya sebagai orang tua. Baik. Terima kasih Ustazah untuk pencerahannya di pagi hari ini, semoga saja bermanfaat. Dan ini Ustazah yang insya Allah juga akan berangkat haji tahun ini, semoga saja diberikan kelancaran, kesehatan dan keselamatan ya Ustazah ya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan ya. Baik, demikian tadi Mitra Pas FM waktu kita di Ruang Muslimah bersama dengan Ustazah Maghfuratun SAG dengan kewajiban orang tua kepada anak sebagai tema kita di edisi hari Jumat ini 19 Juli 2019. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih juga untuk Pak Imam dan Bu Yuni yang sudah bertanya tentang tema kita di pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir ataupun yang menyaksikan tayangan kami di pagi hari ini. Bersama dengan Ustazah Maghfuratun, saya Ena Yasmin pamit undur diri bersama dengan JP3M Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Mubalighah akan berjumpa kembali dengan Anda pada Jumat mendatang. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.